Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Sebelumnya kita bahas HP 2 jutaan ya dari Poco, yaitu Poco M6 Pro. Nah, kali ini Gadget Max mau bahas HP 2 jutaan lagi, yaitu ini, Nubia Neo 2 5G. Smartphone yang kayaknya udah nggak hype lagi ya, dan harganya sekarang udah turun. Pertama kali launching harganya di 2,9 juta. Sekarang kalian bisa beli di harga 2,5 juta. Bahkan kalau sudah kayak flash sale, gajian sale gitu ya, tepatnya di tanggal 24 atau 25 atau enggak di tanggal kembar itu, harganya bisa turun sampai di 2,1 juta. Nah, kalau kalian pengen beli bisa cek link di bawah ya, siapa tahu nih lagi promo teman-teman ya. Nah, ini adalah Nubia Neo 2 5G, varian RAM 8GB, storage di 256GB teman-teman ya. Dan ini emang coba nih buat gaming ya, build for gamers. Dan di sini tuh layarnya 6,72 inch Full HD Plus 120Hz. Kemudian di sini baterainya 6000 mAh dengan dukungan charger 33 watt, dan di sini tuh sudah support dual stereo speaker teman-teman ya. Dan ini DTS-X Ultra. Cuma HP ini tuh jualannya di gaming ya. Kalau untuk bagian kamera ini bukan jadi pilihan yang tepat. Kalau untuk kamera sih saya tetap pilih di Poco M6 Pro. Oke, kita lihat aja dalamnya lagi. Nah, di dalamnya kita dapat ya seperti biasa ya, kartu garansi sama pelindung HP-nya. Cuma pelindung HP-nya dia pakai hard case gitu ya. Menurut saya sih ini ya masih kurang lah ya. Kalau pakai soft case atau yang lembut-lembut kan lebih enak lah dipakai buat harian. Kemudian dalamnya ada HP-nya, kita taruh dulu. Kemudian kita lihat dalamnya lagi. Di sini tuh kita dapat ya kabel data USB Type C to Type C. Kemudian kita dapat adapter charger yang sudah support fast charging teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman emang butuh fast charging ini sudah ya di 33 watt, cuma ya lebih kecil ketimbang Poco M6 Pro kemarin yang support sampai 67 watt teman-teman ya. Oke, itu aja yang kita dapat dalam paket penjualannya. Nih lanjut nih kita buat lihat HP-nya dulu. Oke, desainnya sih menarik banget teman-teman ya, gaming banget. Jadi kalau teman-teman emang suka HP gaming, kayaknya ini bisa jadi pilihan yang tepat. Nah, kalau kalian pengen yang seri murah bisa ambil dari itel ya, itel P65 teman-teman ya. Nah, ini bagian sampingnya desainnya seperti ini dengan aksen warna merah seperti ini. Ada tombol triggernya ya, L1 L2 nya. Jadi kalau kalian demen main game PUBG terus butuh tembak-tembakan, ini bisa jadi pilihan yang tepat. Karena untuk saat ini sih belum ada yang bisa ngasih tombol seperti ini ya. Ya walaupun kalau kita bicara magic button dari itel itu dia pakai tombol, kalau ini kan dia emang pakai sentuhan ya. Jadi ada tekstur-teksturnya gitu teman-teman ya. Nah, bagian atas nih ada lubang mic, kemudian sini ada lubang buat SIM tray-nya ya, tinggal dicabut aja. Kemudian di sini ada volume up, volume down. Di bagian bawahnya ada mic dan ada USB Type C dan ada lubang speaker teman-teman ya. Oh ya, smartphone ini itu belum ada lubang jack audionya. Jadi kalau kalian pengen pakai jack audio, kalian harus pasang konverter lagi teman-teman ya. Jadi itu minusnya dari HP ini. Oke, kita hidupin aja langsung Nubia Neo 2 5G ini. Oke, hidup ya. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail Nubia Neo 2 5G ini. Oke, ini dia tampilan awal dari Nubia Neo 2 5G ya. Secara tampilan ya sama aja kayak HP itel P65 ya, yang gaming-gaming gitu, atau nggak sama dengan Tecno Puva ya, gaming-gaming gitu desainnya tampilannya seperti ini juga. Nah, untuk layarnya sih ini belum AMOLED teman-teman ya. Jadi layarnya standar aja, masih IPS LCD Full HD Plus ya teman-teman ya. Nah, mengapa sih HP ini tuh didesain nggak pakai layar AMOLED? Mungkin dari pihak Nubia sudah berpikir ya bahwa kalau kita kasih layar AMOLED di geber gaming tuh takutnya cepat rusak layarnya. Nah, kalau layar seperti ini tuh tipikal IPS LCD itu emang kuat teman-teman ya, kalau kita bandingin sama layar AMOLED ya. Jadi makanya dia pakai layar seperti ini, dan tentunya ini juga hemat daya dan juga nggak beban juga di prosesornya. Jadi gitu ya untuk mungkin pakai layar seperti sini ya. Oke, kita langsung aja lihat-lihat dulu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di bagian AIDA, kita lihat display. Nah, ini screen resolusinya di 1080 x 2400 pixel, ukuran layarnya di 6,72 inch, sudah Full HD Plus ya, 391 ppi-nya. Kemudian di sini tuh untuk layarnya ini udah enak ya menurut temen ya. Saya sudah pakai sih nyaman-nyaman aja, layarnya nggak ada keluhan sama sekali ya. Nih. Dan HP ini juga sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz. Jadi kalau kalian nanya, "Bang, apakah layarnya udah cukup nih pakai buat harian, buat gaming?" sih udah enak banget ya. Kita coba pakai nonton YouTube. Kita lihat video 4K. Dan suara speakernya sih udah oke sih ya. Udah dual speaker bawah sama bagian atas ini.
Bahannya apa sih? Add center. Ya kayak gitu ya, untuk nonton YouTube sih udah cukup banget ya dengan suara speakernya. Oke, kita lanjut nih buat pembahasan berikutnya. Kita mau cek di bagian softwarenya. Nah untuk bagian software ini ngikutin dari keluarga Infinix ya. Dia itu nggak ada update software, nggak tahu kenapa ya. Dia pasti pakai MyOS versi 13 dengan Android 13-nya. Jadi belum ada update software ya, padahal ya new CTE kan kita tahu lah ya, brandnya bagus gitu ya, masih kan untuk update software mesti dikasih gitu ya. Cuma sayang ini belum dikasih update software sampai saat ini. HP itu udah launching 8 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, apa 5 bulannya lupa ingat saya. Dan sampai saat ini itu belum ada juga update software ya teman-teman. Jadi kalian harus menerima ini hanya pakai Android 13 saja. Oke, kita lanjut buat pembahasan berikutnya adalah di bagian performanya. Nah untuk bagian performanya gimana bang? Nah dia dibekali chipset Tiger T820. Saya kira ini bakalan dipakai di Itel S25 Ultra kemarin, tapi sayangnya dia pakai T620 aja. Saya kira pakai chipset ini ya. Nah, chipset ini tuh udah tentunya ngebut teman-teman, sudah 5G juga. Dan ini pabrikasi di 6 nanometer ya. Dan ini lebih bagus ketimbang kalau Unisoc sih lebih bagus ketimbang Helio G99. Helio G99, Helio G100 ini lebih bagusan ya. Dan ini ya satu tingkatnya ya ketimbang Helio G99. Dan GPU-nya menggunakan GPU Mali G57. Dan untuk memorinya adalah 8 GB, bisa ditambah extended RAM hingga 12 GB. Kemudian di sini tuh untuk storage-nya di 256 GB dan tipe storage-nya adalah UFS. Kalau RAM-nya kan di LPDDR4X ya untuk tipenya ya. Nah, ini udah UFS, jadi udah saset-saset banget dipakai buat harian teman-teman. Jadi udah enak lah ya. Oke, kita langsung aja buat lihat skor Antutunya. Nah ini dapat skor Antutu di 566.000 ya. Kalau kita testing Helio G99 itu dapatnya di 400 ribuan, tepatnya di 450.000 ya, belum sampai di 500 ribuan. Jadi kalau teman-teman emang cari performa yang ngebut ya, ketimbang Poco M6 Pro yang kita bahas kemarin, ini bisa jadi jawabannya ya. Dengan skor Antutunya dapat segini ya, 179, dan skor memori dapat segini, GPU-nya dapat ya 90.000 dan US-nya dapat segini. Ya, apakah worth it atau enggak? Menurut saya sih worth it banget kalau kalian emang ngejar banget gaming di HP ya. Nah, untuk GPU-nya juga tinggi teman-teman ya, dapat di 1 juta ya. Jadi ya udah pas banget nih untuk gaming-gaming ya, game-game PUBG Mobile, game Genshin Impact, game Mobile Legends udah lancar di HP ini. Oke, kita coba testing game PUBG Mobile juga ya. Oh ya, selain itu HP ini juga gironya sudah hardware teman-teman. Jadi kalau kalian main game PUBG udah enak pastinya. Oke, kita langsung aja tes game PUBG Mobile di HP ini. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile teman-teman. Dan game PUBG Mobile settingannya kita pakai settingan rata kanan ya, yaitu di SDR Ultra. Dan kalau kalian pengen di smooth bisa juga sampai extreme ya, kita pakai settingan ini aja. Gyro kita sudah hidupin. Dan ini kita testing dulu langsung tombolnya. Keren banget sih ya. Teman kita mati ya. Walaupun senjata hanya 2 peluru aja nih. Kita coba ke sana. Dan enak banget sih ya, grafisnya enak banget nih. Kalau kita bandingin sama Poco M6 Pro yang kita bahas kemarin, ini emang kurang sih ya. Kurang di bagian apanya bang ini? Kameranya. Kalau kita bandingin sama Poco M6 Pro, ya M6 Pro tuh emang jualannya di bagian kamera ya. Untuk gaming sih bisa, cuma nggak bakalan dapat settingan yang terlalu wow banget ya. Kalau kamera Poco M6 Pro bisa taruh di sini kan keren banget ya, ada always-nya. Ya, dari mana nih? Ya, saya kira nggak ada orang. Wah, tuh ada orang. Tuh senjata lagi. Mana sih nih? Oh dalam ya? Cari aja dalam. Oh pencet.
Itu enaknya main game PUBG ya. Pakai HP ini. Walaupun saya cupu mainnya, tapi dengan tombol L1 L2 nya ini enak jadinya ya teman-teman. Membantu sekali kalau kalian demen banget game PUBG, game FF gitu ya. Waduh, kok nembak terus. Nah, ya kayak gitu ya untuk game PUBG Mobile. Setting grafisnya oke nih kita. Ya, gitu aja untuk testing gamenya. Kita lanjut pengetesan berikutnya. Nah, itu dia buat uji coba untuk gamingnya. Untuk selanjutnya kita mau uji coba di bagian kameranya. Nah, untuk bagian kamera smartphone ini tuh nggak wow-wow banget ya. Kalah jauh lah sama Poco M6 Pro ya. Kamera belakangnya di 50 megapiksel dan kamera depannya di 16 megapiksel, teman-teman. Nah, kalau kita cek di sini 50 megapikselnya dia pakai dari Samsung S5 KJN1 ya untuk hardware-nya, teman-teman ya. Kemudian di sini tuh kita langsung aja masuk ke UI kameranya ya. Mana sih kamera? Saya lupa-lupanya. Kamera. Kok nggak ada sih? Oh, ini ke belakang nih, masa nggak kelihatan. Nah, untuk kamera sih fiturnya standar aja ya. Di sebelah kiri itu ada video, dan videonya nggak bisa ngerekam 2K, 4K nggak bisa. Dan di sini tuh nggak ada OIS-nya juga, atau OIS nggak ada ya. Kalau kita pakai ngerekam nggak tahu kenapa ya bergoncang-goncang. Cuma di situ ada video stabilization. Cuma hasilnya tuh menurut saya sih ya masih kurang bagus, teman-teman ya. Beda nih sama Poco M6 Pro, dia udah bisa ngasih OIS ya, optical image. Jadi untuk kamera sih biasa aja. Nih untuk capture-nya warnanya juga sedikit pucat nih dan kurang wow gitu warnanya ya. Jadi standar aja untuk hasil kameranya itu ya. Tuh. Tapi sekedar buat upload ke sosial media masih cukup lah, teman-teman ya. Tapi kalau kalian pengen cari kamera yang bagus, tentunya Poco M6 Pro di harga 2 jutaan ya. Kemudian di sini ada portrait, tuh ada more. Nah, kita langsung aja ya uji coba buat hasil kamera dari ini ya, Nubia Neo 2 5G seperti ini. Ini adalah hasil kamera dari CDE Nubia Neo 2 5G. Ini bisa merekam di situ 50p di 30 fps ya. Dan di sini tuh juga ada fitur buat stabilisasi. Cuma ntar kita coba testing ya. Ini kita testingnya tanpa stabilisasinya. Kita coba fokusnya dulu. Ya cukup oke sih lah. Dan kita coba pakai jalan dulu. Ini tanpa stabilisasi bakalan bergoncang seperti ini. Nah, untuk sektor kamera sih standar aja ya, 50 megapiksel dengan 2 kamera bagian belakangnya. Menurut saya sih standar aja menurut saya. Cuma di bagian spek emang ini dikhususkan buat gaming gitu ya. Tapi untuk urusan kamera sih menurut saya sih standar aja gitu. Nih. Oke, coba buat hidupin stabilisasinya ya. Ini saya coba hidupkan fitur stabilisasinya. Cuma di sini tuh belum saya pakai jalan ya. Ntar kita coba pakai jalan apakah berfungsi dengan baik. Iya sih, berfungsi sedikit aja. Nih, kalau tadi kan nggak terlalu bergoncang. Kalau ini getar-getar tapi nggak terlalu bergoncang banget nih di jalan dia. Tuh. Cuma dia agak blending itu kalau kita pakai lari. Tapi cukup lah ya kalau kita hidupin fitur stabilisasi ini ke jalan ya. Lari ya tuh. Ya, emang kayak blending itu jadinya ya. Ya untuk fitur kamera sih ini nggak terlalu wow banget, tapi udah cukup banget ya buat ambil gambar. Ya kalau kalian pengen gaming phone dan kamera cukup, ini bisa jadi pilihan. Oke, itu aja untuk hasil kameranya. Kita coba kamera depan. Ini dia hasil kamera depan dari CDE Nubia Neo 2 5G. Rekamnya di 50p di 30 fps ya. Dan hasil kameranya menurut saya sih cukup aja. Dan kalau pakai jalan, kamera depannya nggak ada fitur stabilisasinya, jadi bakalan bergoncang seperti ini ya.
Yang menurut kalian gimana hasil kameranya? Silahkan komen sendiri ya. Tapi menurut saya sih sudah cukup-cukup aja, cuma nggak terlalu istimewa banget. Yang istimewa emang di bagian performa sama fitur gamingnya, itu yang bikin saya tertarik banget nih sama smartphone ini gitu ya. Kalau kalian pengen beli pasti tertarik di bagian fitur gamingnya. Untuk bagian kamera sih emang agak kurang di smartphone ini. Ya, nih saya detailin. Ya, tapi udah cukup lah. Kalau buat foto-foto diupload ke sosial media masih bisa. Nah, kita coba foto, hasilnya itu seperti ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Nubia Neo 2 5G. Nah, smartphone ini tuh emang cocoknya emang ya kalian demen-demen gaming teman-teman ya. Jadi kalau kalian demen gaming ini udah pilihan yang tepat. Mulai baterainya yang badak, prosesornya yang ngebut, kemudian layarnya yang aman ya kalau digeber lama-lama ya. Beda nih sama layar AMOLED, agak riskan banget cepet rusaknya ya. Nah, HP ini tuh dibanderol dengan harga 2,5 juta sekarang. Dan ya kalau kalian pengen beli bisa cek link ada di deskripsi. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yuk.